Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Hari ini kita akan membahas tentang kondisi politik ekonomi 2001 sampai dengan 2004 pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang disusun oleh kelompok 7. Sebelum masuk ke presentasinya, perkenalkan nama saya Alis Juliana Yesi dan teman saya Anissa Putri, Kun Albilita, dan Ahmad Fauzan. Nah, pada presentasi hari ini kita akan membawakan 4 materi yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu ada peristiwa penting serta kebijakan politik ekonomi pada masa Megawati Soekarnoputri tahun 2001 sampai dengan 2004. Nah, yang kedua itu ada dampak kebijakan politik dan ekonomi terhadap stabilitas nasional pada masa Megawati Soekarnoputri tahun 2001 sampai dengan 2004. Nah, yang ketiga itu ada relevansi kebijakan politik dan ekonomi masa Megawati Soekarnoputri 2001 sampai dengan 2004 dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini. Nah, yang keempat itu ada pengaruh kondisi politik ekonomi terhadap perkembangan ekosistem kesenian masa Megawati Soekarnoputri 2001 sampai dengan 2004. Selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama. Nah, materi yang pertama itu ada peristiwa penting serta kebijakan politik dan ekonomi pada masa Megawati Soekarnoputri tahun 2001 sampai dengan 2004. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu ya, mundurnya Presiden Abdurrahman Wahid itu kemudian diikuti dengan naiknya wakil presidennya. Pada saat itu, Abdurrahman Wahid itu wakil presidennya Megawati Soekarnoputri. Lalu setelah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur longsor, itu langsung naik Megawati Soekarnoputri langsung dijadikan presiden pada saat itu untuk melanjutkan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Itu 2021 sampai dengan 2004 ya. Dengan wakilnya nanti Megawati Soekarnoputri yaitu ada Hamzahas ya. Nah, Megawati Soekarnoputri merupakan presiden kelima yang dilantik pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Nah, itu dengan wakilnya itu ada Hamzahas. Nah, lalu peristiwa penting apa pada masa Megawati Soekarnoputri? Yang pertama itu ada krisis ekonomi sejak tahun 1998 itu ditandai dengan krisis ekonomi. Nah, itu belum teratasi oleh 3 presiden sebelumnya. Nah, dan hal tersebut menjadi periode transisi penting pasca reformasi karena ini benar-benar masa-masa transisi. Nah, nanti kita akan bahas kebijakan politik dan ekonomi yang beliau buat pada masa itu. Nah, pada masa Megawati Soekarnoputri, beliau membuat sebuah kabinet gotong royong itu memiliki 5 agenda. Yang pertama menghapus kolusi korupsi dan nepotisme. Yang kedua menyelamatkan rakyat dari krisis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga itu ada meneruskan pembangunan politik. Yang keempat mempertahankan supremasi hukum. Yang kelima ada menciptakan situasi sosial yang kondusif. Nah, lalu kita lanjut ke kebijakan politiknya. Nah, yang pertama pada masa Megawati Soekarnoputri itu mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang saat ini masih kita lakukan ya teman-teman. Nah, itu di waktu itu dilaksanakan tahun 2024 melalui 2 periode. Nah, yang pertama itu melalui anggota legislatif ada DPRD, DPR sama DPD. Nah, itu secara langsung. Dan yang kedua, periode kedua itu memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung. Nah, lanjut kebijakan politik yang kedua itu memelihara dan menetapkan stabilitas nasional. Dan yang ketiga, menjaga keutuhan NKRI. Dan yang keempat, melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang kelima, meluruskan otonomi daerah. Masuk ke nomor 6, itu ada membangun tatanan politik baru. Nah, dalam hal ini usaha yang dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yakni itu ada 3 undang-undang baru ya teman-teman. Yang pertama, Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Dan yang kedua itu ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR dan MPR.
Dan yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, teman-teman, jadi kita akan masuk ke kebijakan ekonomi pada masa Megawati Soekarno Putri. Nah, kebijakan ekonomi ini dibuat karena sebelumnya kita mengalami krisis ekonomi tahun 1998 itu masih belum teratasi. Nah, oleh karena itu, Megawati dianggap berhasil nih teman-teman membangun kembali perekonomian di Indonesia. Dan lantas apa saja kebijakan ekonomi yang dibuat pada saat itu? Yang pertama itu mengatasi hutang Indonesia, itu menunda pembayaran utang luar negeri Indonesia pada rapat Paris Club 3 pada tahun 2002 tanggal 12 April. Nah, lalu yang kedua kebijakan yang dibuat adalah bekerjasama dengan IMF ya teman-teman. IMF dan membubarkan BPPN ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu Megawati Soekarno Putri itu melakukan privatisasi BUMN atau menjual saham Indosat ya teman-teman ke STT. Selanjutnya, menaikkan pendapatan per kapita itu sampai dengan harga segini. Nah, itu sama dengan juga nilai tukar rupiah menurun sampai dengan 8.500 pada saat itu. Nah, yang kelima itu mencapai swasembada beras tahun 2002. Ini dianggap berhasil ya teman-teman karena sudah mencapai swasembada beras ya. Karena pada saat itu artinya perekonomian semakin menaik. Dan yang keenam itu ada larangan impor beras, Inpres ya, atau disebutnya dengan Inpres nomor 9 tahun 2002. Nah, tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah itu terhadap dolar rendah ya teman-teman, berarti sama dengan harga barangnya stabil. Selanjutnya, saya Nisa Putri akan menjelaskan tentang dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004. Pada masa itu, Indonesia masih berada dalam proses pemulihan setelah reformasi dan krisis moneter 1998. Oleh karena itu, pemerintah lebih memprioritaskan stabilitas politik dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam bidang politik, pemerintah menerapkan kebijakan yang cenderung hati-hati, serta menjaga hubungan dengan DPR dan partai politik agar konflik politik tidak mengganggu stabilitas pemerintah. Dampak dari kebijakan tersebut adalah kondisi politik menjadi lebih kondusif, konflik antar lembaga negara berkurang, dan pemerintah berjalan lebih stabil. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, pemerintah berfokus pada pemulihan ekonomi nasional dengan menjaga inflasi, menstabilitaskan nilai tukar rupiah, memperbaiki sektor perbankan, dan menarik investasi asing. Dampaknya, kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik, investasi kembali masuk, dan lapangan kerja mulai bertambah, sehingga membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan membantu proses pemulihan ekonomi Indonesia setelah masa reformasi. Mengevaluasi relevansi kebijakan politik atau ekonomi masa Megawati Soekarno Putri 2001 sampai dengan 2004 dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini. Pada masa Megawati, fokus utama pemerintah adalah pemulihan stabilitas pasca krisis 1998, kebijakan seperti pengetatan fiskal, kerjasama dengan IMF, restrukturisasi perbankan, dan privatisasi BUMN bertujuan menyehatkan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan investor. Relevansinya sekarang, Indonesia kembali menghadapi tekanan global atau perlambatan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik. Prinsip kehati-hatian fiskal, stabilitas makro, dan kepercayaan pasar yang dibangun saat itu masih sangat relevan sebagai fondasi ketahanan ekonomi hari ini. Penjabarannya, kebijakan politik dan ekonomi. Yang pertama itu ada konsolidasi demokrasi dan stabilitas pemerintahan. Yang kedua ada pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. Relevansi dengan kondisi saat ini, yang pertama ada stabilitas politik tetap menjadi dasar pembangunan. Yang kedua, kemandirian ekonomi penting di tengah ketidakpastian global. Kebijakan politik dan ekonomi, yang pertama ada pengakhiran kerjasama dengan IMF 2003. Yang kedua, penguatan kemandirian ekonomi nasional. Relevansi dengan kondisi saat ini, yang pertama ada ketimpangan sosial masih menjadi tantangan. Yang kedua, kebijakan masa Megawati menjadi pelajaran bagi kebijakan berkelanjutan. Pengaruh terhadap ekosistem kesenian. Yang pertama, era transisi reformasi dengan stabilitas politik yang mulai terbentuk. 2. Kebebasan berekspresi meningkat
sehingga sensor negara berkurang. Yang ketiga, pemulihan ekonomi pasca krisis membuat anggaran kesenian terbatas. Yang keempat, negara belum memprioritaskan kebijakan kebudayaan. Yang kelima, ekosistem kesenian berkembang secara mandiri melalui komunitas dan ruang yang alternatif. Yang keenam, seni menjadi medium kritik, sosial, dan ekspresi demokrasi.